Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Asma Hilmiah Salsabila dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prodi Psikologi dengan nomor NIM 06035 Saya akan menjelaskan tentang filsafat Yunani dari Plato. Plato ini dikenal sebagai salah satu filsuf terbesar sepanjang masa. Ia lahir sekitar 429 sebelum Masehi dekat dengan waktu kematian Pericles dan ia meninggal pada 347 sebelum Masehi tak lama setelah kelahiran Alexander Agung. Plato lahir di Athena dari keluarga yang sangat kaya dan kuat. Banyak kerabatnya yang terlibat dalam politik Athena. Semasa muda ia berguru kepada Socrates dan belajar banyak mengenai cara berpikir serta apa yang harus dipikirkan. Setelah Socrates dibunuh pada 399 sebelum Masehi, Plato menjadi berang. Plato yang ketika itu berusia 30 tahun mulai menuliskan beberapa percakapan dengan Socrates. Oleh karena itu, gagasan Socrates pada masa kini banyak diketahui dari tulisan-tulisan Plato. Plato mulai menuliskan gagasannya sendiri. Salah satu karya pertamanya adalah Republik yang menggambarkan gagasan Plato mengenai bentuk pemerintahan yang lebih baik daripada pemerintahan Athena. Plato menganggap bahwa sebagian besar orang cukup bodoh sehingga tak boleh memiliki hak untuk memutuskan mengenai segala sesuatu. Alih-alih orang-orang terbaiklah yang harus menjadi pelindung orang-orang lainnya. Plato sendiri berasal dari keluarga aristokrat sehingga ia mungkin menganggap dirinya termasuk dalam golongan orang terbaik. Plato mengatakan bahwa manusia adalah orang-orang yang berada di dalam gua. Manusia mengira bahwa mereka memahami dunia nyata. Namun karena terjebak dalam tubuh, maka manusia hanya melihat bayangan di dinding. Salah satu tujuan Plato adalah membantu manusia memahami dunia nyata dengan lebih baik, dengan cara mencari tahu, cara memperkirakan, atau memahami dunia nyata bahkan tanpa melihatnya. Wujud ideal manusia menurut Plato adalah jiwa. Jiwa tersusun dari 3 bagian yaitu nafsu, kehendak, dan akal. Kehendak membuat kita mampu mengendalikan nafsu dan akal membantu menentukan kapan harus mematuhi atau menahan nafsu. Jika ketika unsur itu seimbang, maka hidup akan menjadi bahagia. Akan tetapi, jika ketiga unsur ini tidak seimbang, maka akan terjadi kekacauan. Jika nafsu terlalu kuat, maka seseorang bisa saja menyakiti orang lain. Jika kehendak terlalu kuat, maka seseorang bisa saja menyakiti dirinya sendiri. Dan jika akal tidak bekerja dengan baik, maka seseorang tak akan dapat mengendalikan nafsu dengan benar dan dapat berujung pada kelainan mental. Gagasan Plato mengenai politik tidak terlalu diperhatikan di Athena. Dengan tak lama setelah kematian Socrates, ia pergi ke Sisilia untuk menjadi guru bagi seorang pangeran muda di sana. Ia berupaya mendidik sang pangeran menjadi pelindung yang baik bagi rakyatnya. Akan tetapi, sang pangeran tidak terlalu peduli pada ajaran Plato. Dan setelah 12 tahun mengajar, Plato kini telah menginjak usia pertengahan 40 tahun. Menyadari bahwa ia telah gagal, ia akhirnya kembali ke Athena. Di Athena, Plato membuka sekolah filsafat yang disebut akademi. Sekolah ini menjadi terkenal dan Plato tinggal di sana hingga wafat pada usia kira-kira 80 tahun. Salah satu murid Plato di akademi ini adalah Aristoteles. Plato menghabiskan sisa hidupnya dengan menulis karya lainnya tentang politik yang berjudul Hukum, yang lebih bernuansa pesimis daripada Republik. Dan isinya lebih banyak membicarakan mengenai betapa korupnya para politisi dan betapa mereka harus terus diawasi. Plato meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Murid-muridnya di akademi merawat dan menyalin semua tulisan Plato, sehingga pada masa kini kita memiliki catatan yang cukup lengkap mengenai gagasan Plato. Ya, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.